Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Ayu Recita dengan NPM 2141193. Jadi sini akan menjelaskan mengenai communication radio system atau fundamental of telecommunication system, yang dimana pada mata kuliah ini diampu oleh Bapak Hernando Rizky Dalimonte, STMT. Di mana definisi dari communication radio system sendiri yaitu adalah sistem komunikasi yang menggunakan gelombang radio sebagai media pembawa informasi. Di mana gelombang radio adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat melalui udara tanpa memerlukan media fisik seperti kabel. Adapun radio sistem konsep sendiri yaitu merupakan suatu bentuk komunikasi modern yang memanfaatkan gelombang radio sebagai sarana untuk membawa suatu pesan sampai ke tempat tujuannya. Yang dimana sistem komunikasi radio yaitu dimulai dengan menemukan radio oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1901. Adapun keuntungan dari radio sistem konsep itu yaitu bisa menjangkau daerah yang cukup luas dan tidak perlu pemasangan kabel yang rumit. Dan untuk kerugiannya sendiri, bisa terjadi gangguan komunikasi bila terdapat suatu interferensi. Dan untuk mencegah suatu interferensi, maka dibutuhkan pengaturan alokasi frekuensi yang digunakan oleh setiap daerah. Frekuensi dan panjang gelombang. Frekuensi radio sendiri spektrum energi gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang di antara spektrum gelombang audio dan spektrum gelombang cahaya. Dan panjang gelombang radio yaitu panjang suatu gelombang elektromagnetik yang merambat dalam satu periode. Radio wave sendiri merupakan gelombang radio atau merupakan salah satu jenis gelombang radio elektromagnetik yang memiliki frekuensi antara 3 kH atau kilohertz hingga 300 GH atau 3000 gigahertz. Radio wave sendiri gelombang elektromagnetik yang memiliki dua faktor yaitu H medan magnet, E medan listrik. Ini dapat kita lihat gambarannya. Dan adapun brand frekuensi radio yaitu di mana ada very low frekuensi atau VLV, yang dimana frekuensinya kurang dari 30 kHz dengan panjang gelombang 10 km. Ada low frekuensi atau LV yaitu 30 sampai 300 kHz yaitu dengan panjang gelombang 1 sampai 10 km. Dan medium frekuensi MV 300 sampai 3000 kHz yaitu dengan panjang gelombang 300 sampai 1000 km. High frekuensi HIV 3 sampai 30 MHz yaitu dengan panjang gelombang 10 sampai 100 meter. Ada very high frekuensi yaitu 30 sampai 300 MHz dengan panjang gelombang 1 sampai 10 meter
ultra high frekuensi 300 sampai 3000 MHz, yaitu 10 sampai 100 cm. Super high frekuensi 3 sampai 30 GHz, yaitu dengan panjang gelombang 1 sampai 10 cm. Dan extremely high frequency yaitu 30 sampai 300 GHz, yaitu 1 sampai 10 mm. Elemen dari radio sistem yaitu sumber dari sinyal atau pesan informasi memungkinkan suatu mikrofon, kamera, atau alat lain yang mengubah informasi yang diinginkan menjadi sinyal listrik. Yang dimana low pass filter, yaitu sinyal informasi tersebut diperkuat dan dilewatkan melalui low pass filter untuk membatasi lebar pita. Ada osilator RV, yaitu menentukan frekuensi pembawa atau kelipatannya. Yang keempat ada penguat, yaitu suatu atau beberapa tingkat penguat menaikkan tingkat daya sinyal dari osilator kebesaran yang diperlukan untuk masuk ke modulator. Dan modulator yang itu mengubah sinyal dan komponen-komponen frekuensi pembawa untuk menghasilkan gelombang termodulasi. Spektrum sinyal keluaran berada dalam daerah frekuensi pembawa RV yang diinginkan. Penguatan tambahan mungkin diperlukan setelah modulasi untuk membawa tingkat daya sinyal pada harga masuk ke antena yang diinginkan. Antena pemancar sendiri mengubah energi RV menjadi gelombang elektromagnet dengan polarisasi yang diinginkan. Antena harus diarahkan sebanyak mungkin ke energi yang dipancarkan menuju ke antena penerima. Antena penerima dapat bersifat omnidireksional atau segala arah untuk maksud pelayanan umum atau broadcast, atau sangat terarah untuk komunikasi titik ke titik. Tingkat penguatan RF sendiri menaikkan daya sinyal ke tingkat yang sesuai untuk masukkan ke mixer dan membantu mengisolasi osilator lokal dari antena. Propagasi gelombang radio. Gelombang sendiri dapat merambat melalui berbagai medium, antara lain padat, cair, dan udara. Propagasi sendiri gelombang radio dapat dibedakan menjadi propagasi gelombang tanah, yaitu gelombang langsung, pantulan tanah, dan permukaan tanah, dan yang terakhir propagasi ionosfer. Berikut merupakan gambaran dari propagasi. Ini merupakan propagasi gelombang tanah, yaitu gelombang langsung dan gelombang pantulan ke tanah. Propagasi ionosfer sendiri memanfaatkan ionosfer untuk memantulkan gelombang, di mana lapisan ini terletak pada ketinggian 50 sampai 500 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini terbentuk karena adanya radiasi sinar matahari. Perbedaan derajat ionisasi pada lapisan ini sendiri menghasilkan pembagian ionosfer ke dalam beberapa lapisan, yaitu lapisan D 50 sampai 90 km, lapisan E 90 sampai 145 km, lapisan F 160 sampai 400 km. Propagasi ionosfer sendiri, yaitu lapisan D merupakan lapisan yang paling bawah dari ionosfer, menyerap gelombang dengan frekuensi rendah dengan melewatkan gelombang frekuensi tinggi, yaitu iosonik maksimal pada siang dan menghasilkan pada malam harinya. Dan lapisan E yaitu memantulkan gelombang dengan frekuensi sekitar 20 MHz, yaitu bergantung pada frekuensi dan kekuatan lapisan E. Suatu sinyal dapat dibiaskan ataupun dapat diteruskan ke lapisan F. Pada malam hari, sinyalnya dapat melewati lap ini karena pada malam hari lapisan ini menyusut. Dan pada lapisan F dapat dibagi menjadi dua, yaitu F1 dan F2 pada siang hari. Pada malam hari, kedua lapisan ini
menjadi satu, yaitu dengan memantulkan gelombang dengan frekuensi yang sangat tinggi, yaitu gelombang dengan frekuensi yang lebih tinggi, yaitu VHF, yaitu UHF, akan dilewatkan. Biasanya dimanfaatkan untuk pemancar gelombang AM yang jaraknya jauh. Berikut merupakan gambaran dari propagasi dari ionosfer. Antena dalam komunikasi gelombang radio. Untuk daerah frekuensi 30 MHz, antena yang sering digunakan dalam komunikasi gelombang radio yaitu antena FHF, VHF, dan UHF. Antena VHF atau UHF ini dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu antena omnidireksional dan antena yang mempunyai pemancaran penerimaan ke suatu arah. Omnidirectional sendiri digunakan pada stasiun mobile service atau siaran radio dan televisi. Antena omnidirectional sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu antena omnidirectional dengan polarisasi vertikal dan antena omnidirectional dengan polarisasi yang horizontal. Berikut merupakan gambaran dari omnidirectional dengan untuk antena berarah, yaitu digunakan untuk perhubungan titik ke titik atau penerimaan TV. Untuk jenis antena dengan diagram pemancar berarah antara lain antena corner reflektor, antena Yagi-Uda, antena parabola, dan antena helikal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi yang saya berikan dapat membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.